Hai, sekarang tanggal 13 Februari. Udah jam 1 kurang 15 menit. Sebenarnya gue bakal nyeritain dan buat di hari tanggal 12 Februari kemarin sebenarnya sekarang. Udah dini hari soalnya. Seperti biasa gue bakal menceritakan gue ngapain aja hari ini di sesi 1. Abis itu sesi 2 gue bakal ngomongin untuk mencoba merefleksikan diri gue di hari ini. Kita lanjut aja ke sesi 1. So, gue hari ini bangun pagi. Tadi dibangunin, gue alarm gue kedengeran, tapi untungnya gue dibangunin. Habis itu gue melakukan kewajiban, melakukan hal manusiawi, yaitu berak. Terus habis itu gue minum air putih dan lain-lain lah. Beres itu baru gue ke sofa dan gue ngobrol-ngobrol lah sama bokap, cerita-cerita kayak kemarin gimana, terus ngomongin si mobil gimana, soalnya kan ada yang mau lihat kan. Nah abis itu ya kurang lebih dikasih petuah-petuah lah ya. Apa yang diomongin sama interviewer kemarin itu kurang lebih bener. Bukan kurang lebih, mungkin bener banget malah. Soalnya dia punya perspektif yang beda gitu kan. Karena dia bilang gue terlalu konseptor kali ya. Tapi di situ bokap gue setuju dan emang dalam sisi eksekutor gue kurang gitu. Kayak gue lagi ngebangun brand ini tapi sampai sekarang tidak kunjung rampung. Belum bukan tidak kunjung ya, tapi belum kunjung rampung untuk jualan gitu. Dan dia melihat sisi itu kalau misalkan gue yang salah untuk di pengeksekusiannya. Ya itu salah satu yang dikasih petuahnya gitu ya. Terus gue itu ngobrol lumayan panjang lah. Tapi gue lumayan ngantuk ya. Terus gue baru tidur tuh kayak jam 2-an gitu. Habis gue makan Indomie, nungguin turun dulu kan sambil gue nyantai dulu. Nah itu gue ngobrol tuh sampai jam kayak sekitar jam setengah 8 kurang gitu. Nah rencananya orang itu kan datangnya mau jam 1 pagi ya. Ya at least gue rapihin dulu lah si mobil, lap-lap dikit dulu gitu. Walaupun mobilnya bersih tapi dilap-lap dulu dikit gitu. Nah tadinya tuh pengennya tuh kayak pagi jam setengah 8-an. Tapi gue tuh masih ngantuk banget. Asli gue masih ngantuk banget. Akhirnya gue ketiduran. Jadi pas gue ketiduran ternyata tuh manggil-manggil gue, tapi gue gak keluar-keluar, kirain gue lagi ngapain gitu ya. Ternyata gue ketiduran, kata dia. Emang gue ketiduran sampai jam setengah 11 tuh. Setengah 11 gue bangun, gue rada kaget dengan mimpi yang cukup aneh. Gue tiba-tiba gue punya 121 Bitcoin. Terus bertambah lagi 266 Bitcoin. Terus pas punya itu gue pengen pengen gue cairin jadi rupiah. Habis itu gue kebangun. Udah tuh gue kebangun. Habis itu gue langsung ingat apa yang pengen gue lakuin. Gue pengen langsung bersih-bersihin mobil lah, lap-lap dikit gitu, sama panasin dikit. Dan ternyata anjingnya adalah mobil gue tiba-tiba gak mau nyala. Wah itu aneh banget men. Gue bingung kan, gue takutnya akinya atau gimana gitu. Terus akhirnya gue manggil lah orang bengkel biasa gue yang buat dinamo starter, alternator dan lain-lain gitu, buat tolong cekin. Pas dicek udah tuh dicoba-cobain di otak-atik gitu. Terus juga sempet ngejumper juga. Dan ternyata mobil hijau gue itu dinamo starternya yang kena. Wah itu agak repot sih. Sedangkan si orangnya itu mau datang jam 1-an gitu kan. Itu sekitar kayak udah hampir mau jam 12 lah gitu. Terus gue pas lagi dicek-cek gitu, gue sambil nanya temen gue kan, orangnya kabarnya gimana, jadi gak di jam 1-an gitu. Nanya kan, terus minta dikabarin. Terus kayak akhirnya dikabarin begitu jam setengah 1-an gitu. Dikabarin ternyata dia lagi di Bandung ngecek unit juga. Ya udah dong. Terus ditanya kira-kira ke Jakarta OTW-nya jam berapa. Gak dijawab tuh. Baru dijawab lagi tuh sekitar kayak jam setengah 2-an. Dia ngomong tiba-tiba, saya paling jam 5 sampai jam 7 on the way ke Jakarta, dibilang gitu. Ya udah tuh abis pas banget tuh begitu itu dijawab si orang bengkel gue tuh keluar, cabut dulu ngurusin yang di bengkelnya kan. Tapi barang-barangnya ditaruh di sini. Sambil barang-barangnya taruh di sini, gue sempetin buat kayak moles si mobil kan, soalnya ada bercak gitu. Gue nggak tahu kenapa sih bercaknya. Terus gue polesin, sempet kayak agak kebeset gitu, lumayan keras gitu loh si nodanya. Udah tuh sambil nungguin Omadi, orang bengkel gua.
Terus kayak itu jam 3-an nanya lagi, nih saya nanya kira-kira jam berapa berangkatnya. Ternyata baru jawab lagi jam 5. Ini saya baru OTW nih, OTW Jakarta gitu. Waduh, udah lah. Sebelum rentang pas waktu jam 4-an tuh orang bengkel gue datang lagi, kayak coba ngotak-ngatik lagi, kayak gimana nih diakalinnya. Ternyata udah gak bisa diakalin. Intinya itu emang udah harus banget dibenerin. Jadi akhirnya bikin strategi lah, kalau misalkan dia datang, nanti orang bengkel gue tolong datang lagi aja gitu, nanti buat diakalin, buat di at least bisa dinyalain lah gitu. Sebenarnya bisa dinyalain, tapi kayak karena ini mau starter ya, dia kayak udah lemah gitu, dia kayak nggak mau nge-start sih, nggak mau ngejreng si mobilnya gitu. Mobilnya mah sehat banget, enak banget sebenarnya. Mesin masih enak, pas dibawa juga enak gitu loh. Paling cuma di setel karbunya aja. Udahlah, jam 5 dia baru OTW kan. Ya udahlah, nyantai aja gitu. Menurut gue jam 5 OTW dari Pasar ke sini ya sekitar masih 3 jam gitu, berarti ya mungkin jam tujuan kalau misalkan gak macet loh ya. Kalau misalkan gak macet, terus ya mungkin paling malam bisa jam 9 gitu menurut gue. Ya udah, terus itu gue juga mutusin sama bokap gue juga kayak cari aki dulu yang biru, soalnya kan yang biru juga akinya udah jelek banget ya. Gue nyari aki, terus muter kayak 2 toko deket sini, nggak ada buat sekarang. Gue nyari secondan kan, ya sayang juga soalnya kalau misalnya gue ganti baru mobilnya udah mau dijual. Terus ternyata di satu toko nggak ada. Gue nyari ke toko lain, terus ada sebenarnya 2, tapi udah DP sama orang. Jadi ya udahlah, nggak dapet. Akhirnya gue chatan sama yang sebelumnya, kayak dia sebelumnya ngomong kayak paling saya ngambil dulu di Parung Panjang. Dia bilang, wah ya udah nggak apa-apa deh kalau ngambil dulu di Parung Panjang, nanti besok saya kesini lagi. Gue bilang besok saya kesana lagi buat ngambil, sekalian dipasang. Oh ya udah boleh kayak gitu. Ya udah, akhirnya dapet lah kurang lebih si akinya kan, tapi besok. Terus udah tuh gue begitu udah mulai rada nyantai, gue ngedit video upload. Abis itu gue sempetin buat ngeplay kerja. Gue ngeplay kayak lumayan lah, alias 2. Gue ngeplay kerja at least. Udah gue ngeplay kerja, habis itu kayak ngobrol-ngobrol dikit dulu sama bokap. Dan itu rentang waktu itu gue lumayan nyantai sih. Habis itu gue makan malam sambil nungguin si orang ini yang mau datang. Gue nanya kabarnya lagi ke teman gue, nih si orangnya udah di mana gitu. Dia kira-kira nyampe jam berapa? Terus dia bilang jam 9-an. Dia baru di Cilandak, which is kayak pas gue liat maps, kalau misalkan di Cilandak sekitar masih 1,5 jam lagi, soalnya macet kan. Ya udahlah, berarti kurang lebih jam 10 nih, jam 10 lebih mungkin gitu. Ya udahlah, gue tungguin sambil gue baca-baca di Twitter tentang ini beef sama orang Korea kan, Korea Selatan sama se-ASEAN. Wah ini lucu banget, aneh-aneh banget, lucu-lucu banget. Terus ya udah, gue nyantai, gue nelfon cewek gue, terus gue ngobrol sama cewek gue. Gue nanya lagi ke teman gue, nih itu udah jam 10-an gitu kan, udah mau jam 10. Gue nanya, di mana nih orangnya? Pas ditanya sama teman gue, ternyata dia di Kampung Rambutan. Gue bingung, dari Cilandak tuh dia ke Kampung Rambutan dulu. Anjing, gue udah nungguin kok. Ini orang kok nggak datang ya? Ternyata dia di Kampung Rambutan. Dia nanya sih, dia ngomong, om nih kalau kemalaman nggak apa-apa nggak sih ownernya gitu. Ke teman gue ngomong kayak gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Gue bilang gue nggak apa-apa gitu. Jam 11-an gue tunggu. Pokoknya dia bilang jam 9:30 di Kampung Rambutan, dan dia mau OTW. Dia langsung mau OTW dari sana. Gue tungguin dong gitu. Oh ya udah, kalau misalnya mau OTW sekarang dari sana ya nggak apa-apa lah. Gue mikirnya kayak sejam, berarti kayak 10:30 masih ya udah lah ya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Begitu udah mau jam 11, gue tanya lagi, di mana orangnya? Dia masih di Kampung Rambutan, baru OTW. Soalnya dia habis makan. Gue makin bete kan, kayak ini orang serius nggak sih gitu. Jadi tuh dia sebelumnya ke Bandung, ke Kampung Rambutan
kelihatan tuh cek unit mobil juga gitu. Jadi gue gak tahu nih kenapa banyak banget yang dia mau ngecek unitnya gitu kan. Habis itu dia ngabarin lagi, om OTW om nih soalnya ya gitulah bla 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 gitu. Habis itu si orang ini jam 11-an gue nanya dia udah di mana. Ternyata pas di Sherlock tuh kayak sekitar masih 30 menit lagi. Gue yang kayak udah, gue ngomong ke teman gue, kalau misalkan sampai jam 11-an lebih kayak gini malah nggak enak kalau misalnya mau ngecek mobil gitu. Kalau misalkan dia mau starter atau gimana kan malah nanti ganggu tetangga dan lain-lain gitu ya. Dan toh juga nggak enak juga kalau misalnya lu mau ngeliat sekarang gitu. Paling cuma ngecek unit bla 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 abis itu udah gitu. Ternyata tadi jam setengah 12 dia udah nyampe depan rumah gue. Teman gue ngabarin langsung, nggak nih orangnya depan rumah. Gue kaget dong, gue lagi nyantai kan. Gue kayak ya kalau misalkan jam 11-an dikit ya udahlah, datang mah gue masih gue layanin gitu. Terus ini udah kayak jam setengah 12 gue udah mau nyantai gitu. Taunya si orang itu tiba-tiba setengah 12 datang. Habis itu gue bilang ya udah, nih gue mau keluar gitu. Pas gue keluar kok orangnya nggak ada ya, orangnya nggak ada. Terus gue bilang ke teman gue, coba telepon orangnya di mana gitu. Ternyata dia udah cabut. Anjrit, gue bilang alasannya dia cabut karena ya udah om, kalau misalkan agak sarkas gitu dia ngomongnya, ya udah om kalau misalkan si owner emang nggak mau dicek unitnya, takut ganggu juga, jadi saya pulang aja nih, saya udah ke arah pulang gitu. Tapi nadanya lumayan sarkas gitu. Dalam hati gue nggak sopan sih lo. Maksudnya lu udah datang nih, emang dia nggak baca chat dari teman gue ya. Gue tuh ngomong kayak kalau misalnya setengah 11 besok pagi aja lah gitu. Tapi dia nggak baca chatnya. Terus dia yang kayak gue nggak tahu, dia yang bete gitu. Padahal harusnya gue yang bete. Dari jam 1 nggak jadi, jam 5 sampai jam 7 nggak jadi, jam 10, jam 9, jam 10 nggak jadi. Tiba-tiba dia datang jam setengah 12. Gue udah keluar rumah, tiba-tiba dia pergi. Maksud gue yang kayak, lu sampai kayak gini tuh maksudnya apaan sih gitu loh. aneh banget. Temen gue sampai emosi, anjing nih orang ya, ini orang nggak jelas banget, bangsat banget gitu gitulah. Lucu banget. Aduh tiba-tiba nggak jadi, udah gue tungguin terus tiba-tiba nggak jadi. Aduh lucu banget dah. Ya udahlah, begitu nggak jadi akhirnya gue nyantai, gue baca-baca lagi tentang si beef antara orang-orang Korea ini sama orang-orang ASEAN. Lucu banget juga. Jadi so overall sih gini aja, nggak terlalu banyak agenda yang gue lakuin. Sebenarnya agenda pentingnya adalah orang datang mau ngeliat mobil yang ternyata orangnya cukup tidak jelas. Tapi ya lucu-lucu aja. Ya sekarang gue mau lanjut ke refleksi. Gue mau mencoba untuk merefleksikan diri. Hari ini gue bersyukur gue belajar banyak. Gue bersyukur gue masih melakukan konsistensi gue. Gue bersyukur kalau gue masih mau mencoba untuk melakukan usaha sesuatu gitu. Gue dapat perspektif, gue dapat pencerahan. Gue bersyukur banget gue dapat hal-hal itu gitu loh. Gue masih ngedit video, gue masih apply kerja walaupun kemarin sempat tidak diterima. Gue hari ini cukup bisa mengontrol emosi walaupun ada up and down-nya. Dalam artian tiba-tiba kayak agak emosi gitu. Tapi gue masih bisa meredam dan nyantai aja, kayak ya udahlah gak apa-apa, mungkin dibalik ini ada hikmahnya gitu. Ya kurang lebih refleksi dari pros gue kayak gitu. Kekurangan gue hari ini adalah gue gak tahu ini salah gue atau bukan, tapi rasanya hari ini gue cukup agak baperan karena ada beberapa hal di hari ini yang cukup bikin gue emosi dikit. Ada yang bikin gue cukup, ya kurang lebih hati gue kayak gak enak aja gitu. Cukup baperan, tapi mungkin itu juga salah gue. Emang mungkin gue yang komunikasinya kurang jelas, atau mungkin gue yang terlalu terpaku terhadap diri gue gitu. Tapi gue punya defense mechanism yang dimana kalau rasanya itu bukan salah gue semua gitu loh. Gue gak bisa memungkiri kalau memang ada kesalahan dari gue juga. Well, the suffering itself, it is really hurt though. Bukan tentang kemarin, tapi karena tentang kemarin menjadi ada variabel baru lah yang membuat gue agak lumayan baperan. Kayak rasanya itu salah gue gitu. Kayak
I don't know, maybe it is my fault gitu. Dan gue akan membenahi itu. Gue bakal mengevaluasi itu. Emang gue ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan melewati fase-fase seperti ini gitu loh. So mungkin baperan adalah hal yang cukup manusiawi kali ya, tapi gue bisa meredam, bisa mengontrol emosi hal itu gitu. Walaupun ketika gue sendirian di balik, sendirian dan tidak ketemu siapa-siapa, gue yang kayak mencoba untuk meneguhkan hati gue gitu, karena biar kayak kontrol emosinya gitu, kayak santai aja gitu. So kekurangannya sih itu, gue cukup baperan, cukup tidak berpikir jernih di hari ini. So I think that's all for the kekurangan di hari ini. But overall, hari ini cukup lucu dan menyebalkan sih sebenarnya. Gue sempet up and down-nya cukup aneh sih. Tapi gue masih bisa mengontrol emosi gue. Gue masih bisa untuk berusaha sebaik mungkin. Gue masih bisa untuk mengontrol emosi gue, meredam emosi gue, lalu mencoba untuk berpikir jernih, melihat perspektif yang luas, jangan yang terlalu hanya pada satu sisi doang gitu. Dan ini semua akan selalu ada hikmahnya gitu. I think that's it for today, and I guess thank you for today. Thank you. Banyak banget pelajaran di akhir-akhir ini. Thank you.